Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Isti. Ya, Mbak Isti. Saya mau menyampaikan sekaligus menanyakan, mudah-mudahan berkesesuaian dengan tema kita kali ini, yaitu tidakkah kalian ridho? Karena banyak hal kejadian saat ini yang membuat kita tidak ridho atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi manapun. Dan sebelum sampai di masjid ini, saya diamanahi teman saya, muslimah saudara kita di Papua, yang saat ini dia kebingungan dan menanyakan karena mereka merasa terpojok dan juga merasa dalam beberapa hal terintimidasi, lebih-lebih karena setelah bergulirnya kejadian-kejadian terakhir ini di Jakarta. Nah, yang ingin dia sampaikan, banyak pertanyaan dia yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya. Yang ingin dia tanyakan adalah bagaimana mereka harus bersikap, karena beberapa kejadian itu sudah mengintimidasi dan ajakan atau hasut dari warga di sana sudah cukup frontal. Juga dia bertanya, kenapa Muslim di Jakarta tidak bisa melakukan hal yang sama, bantu kita di sini. Di situ saya benar-benar tidak bisa menjawab, tapi saya janji sama dia untuk mengangkat ini dan menanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Jadi mohon bimbingannya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Mbak Isti. Mbak Isti. Terima kasih Mbak Isti. Yang pertama, tentu saja kita harus banyak-banyak bersyukur buat kita ya, buat kita yang ada di Jakarta. Bahwa kita nggak diuji sebagaimana Allah memberikan ujian kepada sebagian saudara-saudara kita. Kita masih terus mendengar viral yang ada di sosmed tentang Muslim saudara-saudara kita di Rohingya, lalu di Suriah juga belum selesai sampai sekarang, lalu di Palestina sempat dilarang adzan keluar masjid. Ketika kita mendengar hal tersebut, yang pertama kali kita lakukan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat aman. Kita tidak hidup di spot atau titik konflik, itu luar biasa. Kita bisa santai beraktivitas, bisa ketawa, bisa kongko selama itu masih positif, kita bisa sholat, kita bisa zikir. Dan Allah sebutkan tentang nikmat aman khusus di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlatash shita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Terus apa? Wa amanahum, dan yang telah memberikan rasa aman kepada kalian. Itu dijelaskan secara khusus karena rasa aman itu lebih berharga daripada harta. Rasa aman. Apa enaknya antum punya semua tapi kondisi kerusuhan seperti kerusuhan 98, nggak bisa kemana-mana, nggak nyaman. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana kondisi saudara kita di Rohingya, atau mungkin tadi disampaikan di Papua. Kita bersyukur dulu deh, kita bersyukur karena kita akan ditanya oleh Allah, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian rasakan. Jadi kita nih ditanya, Anda tuh tinggal di Jakarta aman, ngapain aja? Berapa persen waktu yang Anda gunakan untuk ibadah? Berapa persen yang Anda gunakan untuk sholat? Berapa persen waktu yang Anda gunakan untuk nolong teman, nolong saudara, care sama yang lain? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan aware kepada mereka. Jadi bersyukur itu fondasi. Baru setelah kita bersyukur, iya ternyata gue beruntung banget ya. Setelah ada kata-kata itu, gue beruntung banget, baru kita akan berpikir gimana cara gue berperan untuk saudara-saudara di sana. Jadi itu poin yang sangat penting. Yang kedua, mungkin bisa disampaikan secara detail ke panitia nanti kita bisa
kita bisa lanjutkan ke beberapa ke pihak-pihak yang punya akses dan berkepentingan di sana. Bismillah kita akan coba untuk lanjutkan karena sebagian ustadz-ustadz kita sangat memiliki perhatian untuk dakwah di sana. Yang ketiga yang perlu kita ingatkan kepada saudari kita di sana, ingatlah apa nasihat Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir. Ketika Nabi SAW melihat Yasir, Sumayyah dan Ammar disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Jadi jangan sampai kita lepas keimanan kita. Dan itu bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Lihat pada saat kita mayoritas di sini mereka aman, tapi ketika kita minoritas, kita diintimidasi, kita sengsara, kita dikucilkan, kita mungkin kena kontak fisik dan seterusnya. Dan harusnya saudara-saudara kita yang belum sadar tentang masalah ini membuka matanya. Anda aman itu karena Anda mayoritas. Ketika Anda minoritas, Anda tidak akan bisa tertawa seperti ini. Dan opini Anda kepada mereka akan berubah 180 derajat. Anda bisa seperti ini karena Anda mayoritas di sini. Bahkan kita harusnya bisa diinjak-injak sama mereka. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana untuk terus sabar, untuk perbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan al ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya, beribadah di zaman fitnah, di saat ditekan, diintimidasi, itu pahalanya seperti berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini jangan lupa mendoakan saudara kita. Mendoakan saudara kita itu penting. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam cinta kasihnya dan kasih sayangnya itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasakan sakitnya. Artinya ketika ada fenomena di Rohingya, di Suriah, di Palestina, di Irak juga belum selesai, di Papua, atau bencana alam di Aceh pada hari ini, kita harus mengurangi tensi senang-senang kita. Kita harus mengurangi waktu duniawi kita. Boleh senang-senang, Nabi mengatakan saatan-saatan, tapi kurangilah. Saudara-saudara kita tidak bisa tertawa di belahan dunia yang lain. Saudara-saudara kita menangis di belahan dunia yang lain. Lalu Anda bisa tertawa selama mungkin yang Anda mau, ini kan nggak fair. Kemana iman? Kemana kecintaan kepada sesama muslim? Oleh karena itu, pada saat seperti ini hendaknya kita sedikit menekan waktu senang-senang kita dan alihkan takarub kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan sisihkan apa yang kita bisa buat mereka. Sumbang apa yang kita bisa untuk mereka. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab.